Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan soal untuk nomor 26 sampai nomor 30 untuk KSN tingkat kabupaten bidang ekonomi. Ya, kita lihat langsung saja ini nomor 26. Ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan situasi kelangkaan sumber daya. Jadi kalau kelangkaan sumber daya itu tidak ada nih barangnya nih, kelangkaan sumber daya ekonomi tertentu. Misal bahan bakunya atau barang jadinya atau jasanya. Adalah nih, kita harus menganalisis satu-satu opsi jawabannya. Yang A kita lihat semakin sedikitnya orang yang membeli atau memakai suatu produk. Kalau semakin sedikitnya orang yang membeli, itu ada kemungkinan bukan karena tidak ada barangnya. Ini ada kemungkinan seleranya ini. Jadi ini yang A tidak tepat. Yang B kita lihat semakin sulitnya menemukan suatu bahan atau barang tertentu. Nah ini nih kelihatannya jawabannya yang ini, yang B. Semakin sulitnya menemukan suatu bahan. Nah kalau bahan untuk membuat produknya tidak ada, kemungkinan besar ya barang tersebut tidak akan ada di pasaran. Nah ini barang atau jasa tidak ada di pasaran, ini disebabkan oleh bahannya tidak ada, sehingga yang mau memproduksinya pun nggak ada. Inilah kelangkaan nih, semakin sulitnya menemukan suatu bahan atau barang tertentu. Jadi bahan dasarnya untuk membuat produk tersebut sudah tidak ada. Jadi produsen atau penjualnya pun kalau mau memproduksi barangnya ya sulit. Itu kelangkaan. Ini bisa nih jawabannya yang ini. Tapi kita lihat yang C, semakin meningkatnya permintaan akan suatu produk. Nah kalau permintaan masyarakatnya meningkat, ini bukan hanya semata-mata karena kelangkaan, bisa saja karena memang banyak orang yang membutuhkan. Misal sekarang ketika mau lebaran, permintaan akan baju, akan sandang, ini bukan sandang. Jadi untuk permintaan baju, sepatu, sendal segala macam itu meningkat. Permintaannya meningkat. Atau kebutuhan pokok beras atau makanan jadi meningkat nih. Ini karena semakin meningkatnya permintaan, itu bukan karena barang tersebut langka, bukan, karena ini faktor dari permintaan masyarakatnya saja yang tiba-tiba meningkat. Jadi ini yang C, ini bukan situasi kelangkaan. Yang D, semakin naiknya harga suatu barang. Nah harga naik itu tidak semata-mata karena kelangkaan, bisa saja karena permintaan banyak, terjadi inflasi, atau kebijakan pemerintah mencabut subsidi. Nah harganya jadi naik seperti itu. Jadi yang D pun bukan nih, tidak bisa menggambarkan situasi kelangkaan. Yang E, kelangkaan sumber daya maksudnya, bukan kelangkaan barangnya, tapi kelangkaan sumber dayanya. Yang E sekarang semakin sedikitnya perusahaan yang memproduksi suatu barang. Ini ada kemungkinan perusahaan gak mau memproduksi karena barang tersebut tidak diminati oleh masyarakat, atau tidak menguntungkan kalau perusahaan tersebut memproduksi, bukan karena tidak ada bahannya, bukan berarti tidak ada sumber dayanya, bisa saja karena faktor yang lain. Nah yang E pun bukan nih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, karena bahan dasarnya memang tidak ada. Seperti itu kelangkaan sumber daya ekonomi. Ya, kita lanjutkan yang nomor 27, the condition of developing country generally is. Nah, negara yang sedang membangun. Nah, ini kondisinya ini berkaitan dengan pendapatan nasional nih, dibandingkan pendapatan nasional bruto dan nasional brutonya. Di sini ada gross national product, national product. Tapi ini cenderung kalau untuk menentukan negara berkembang nih, negara yang berkembang, developing countries, itu negara yang berkembang, ini biasanya membandingkan antara gross domestic product dengan gross national productnya. Nah kita ingat kembali konsep gross domestic product itu jumlah penghasilan atau jumlah produksi di suatu negara, tapi atas dasar wilayahnya, tidak melihat siapa yang memproduksi atau yang menerima pendapatannya. Nah ini berdasarkan kewilayahan. Misal di dalam negeri, itu kan ada para pelaku ekonomi warga negara asing atau warga negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan ketika kegiatan ekonominya atau memproduksi barang dan jasa. Nah perhitungan gross domestic product itu berdasarkan kewilayahan.
di dalam negeri di Indonesia saja. Itu gross domestic product. Jadi seluruh produksi yang dihasilkan oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia dijumlahkan semuanya itu jadi gross domestic product. Jadi tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, misal penghasilannya berapa, warga negara Indonesia penghasilannya berapa dijumlahkan, ini jadi gross domestic product. Kalau dari sisi penerimaan, kalau dari sisi produksinya, berarti warga negara asing kegiatan produksinya berapa, warga negara Indonesia kegiatan produksinya berapa, nah ini gross domestic product. Jadi yang dihitungnya hanya di wilayah domestik, kewilayahan, tidak mempedulikan apakah itu warga negara asing atau warga negara Indonesia, warga negara kita. Nah beda lagi kalau perhitungan gross national product. Nah kalau gross national product ini kata kuncinya nationality, nasional, jadi kewarganegaraan nih. Jadi yang dihitung pendapatan nasionalnya, yang kalau kita negara Indonesia yang sedang menghitung berapa GNP-nya, berarti hanya hasil produksi warga negara Indonesia saja, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, seperti itu. Jadi untuk warga negara asingnya tidak dihitung, ini dikeluarkan nih. Jadi hanya hasil produksi atau penghasilan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. TKI misalkan. Nah, TKI yang ada di luar negeri semua dijumlahkan dengan penghasilan yang warga negara Indonesia yang bekerja di dalam negeri. Nah, itulah gross national product. Ini komponen perhitungan pendapatan nasional, gross domestic product dan gross national product. Nah, kalau untuk negara berkembang bagaimana? Kita bisa dikatakan masih negara berkembang. Ini biasanya gross domestic product-nya itu lebih besar dibandingkan dengan gross national product. Jadi artinya hasil produktivitas warga negara asingnya masih lebih besar. Jadi kalau warga negara asingnya dikeluarkan, walaupun warga negara Indonesia dari luar negeri ditambahkan ke sini, masih gross domestic product-nya masih lebih besar. Seperti itu. Jadi untuk nomor 27 itu gross domestic product itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan gross national product. Yang terjadi sekarang pun memang seperti itu di Indonesia. Jadi jawabannya nomor 27 itu yang A. Ya, selanjutnya ini ditampilkan keseluruhan saja. Ini kelihatannya soal teori, jadi harus rajin-rajin membaca kelihatannya ini. Untuk nomor 28, ini tentang uang kertas dan uang logam yang kita gunakan sehari-hari dalam transaksi jual beli secara umum dinamakan. Nah, uang itu dikategorikan ada uang kartal, ada uang giral. Nah, kalau kartal yang memproduksinya ya Bank Indonesia. Nanti diaturnya oleh dicetaknya oleh Perum Peruri. Itu uang kartal itu ada uang kertas, ada uang giral nih. Udah jelas nih jawabannya yang B. Kalau uang giral, uang kartal. Kalau uang giral itu uang yang dimunculkan oleh bank umum, jadi selain Bank Indonesia. Contohnya apa? Misalkan cek, atau sekarang mungkin kartu kredit juga bisa. Itu yang bank umum bisa menerbitkan itu uang giral seperti itu. Nah, kalau uang inti primer beredar ini tidak ada kaitannya. Berarti yang udah jelas kalau uang kertas dan uang logam itu otoritasnya Bank Indonesia. Dan ini termasuknya uang kartal. Jadi jawaban nomor 28 yang B. Ya, kita langsung saja nomor 29. Di antara kelima pengeluaran di bawah ini yang bukan merupakan pengeluaran atau belanja pemerintah belanja pemerintah adalah, nah ini kalau dilihat dari ini tentang materi APBN nih, pengeluaran pemerintah pusat. Nah, kita lihat nih ada yang mencolok di sini, pembayaran gaji pegawai Bank Sentral. Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu punya otoritas tersendiri. Jadi ketika dia menentukan menganggarkan gaji pegawai itu di awal itu sudah dicatat, dibukukan secara terpisah di luar pemerintah ini. Jadi Bank Sentral itu punya keistimewaan. Jadi dia punya otoritas tersendiri. Jadi nomor 29 itu sudah jelas. Ini jawabannya yang B. Nah, kalau yang lainnya ini barang kebutuhan pemerintah pusat, angsuran pokok, utang luar negeri, subsidi bahan bakar minyak dan subsidi non BBM, gaji pegawai negeri, ini udah jelas nih. Ini merupakan pengeluaran pemerintah pusat yang lebih tepatnya. Terus nomor 30, nomor 30, institution which has the authority to carry out monetary policy. Nah, kebijakan itu
Yang sering kita kenal adalah ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter berkaitan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar biasanya. Nah, ini sudah jelas kalau kebijakan moneter, pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat, ini sentral bank. Kalau di Indonesia berarti Bank Indonesia nih. Kalau kebijakan fiskal ini oleh Kementerian Keuangan. Biasanya kalau kebijakan fiskal itu berkaitan dengan sisi penerimaan dan pengeluaran dalam APBN, menaikkan pajak atau menurunkan pajak seperti itu. Nah, ini yang nomor 30 sudah jelas jawabannya sentral bank atau bank sentral. Kalau di Indonesia berarti Bank Indonesia. Ya, demikian pembahasan untuk soal nomor 26 sampai dengan nomor 30. Nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.